Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tadi kesini sarapan apa enggak? Tadi udah sih Bu sarapan. Sarapan pakai apa nih kalau boleh tahu? Nasi uduk sih beli di depan kos tadi. Oh gitu. Oke. Nah Nika, jadi nggak perlu takut ya. Di sini kita nggak lagi diinterogasi kok. Nah ibu cuma pengen ngobrol santai aja sama kamu supaya kita nih sama-sama mencari jalan keluar yang baik untuk masalah kamu ini. Jadi sebelum mulai, mari kita berdoa bersama supaya Allah mudahkan pertemuan ini. Berdoa sama-sama. Amin. Alhamdulillah, Ibu senang kamu mau datang hari ini ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Lika. Iya Bu. Kalau gitu supaya lebih nyaman, kamu boleh cerita apa adanya. Jadi nggak ada yang akan marah di sini, Ibu janji gitu. Jadi sebelum masuk, Ibu ingin menjelaskan dulu beberapa asas konseling Islam. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang kamu ceritakan di sini itu akan Ibu jaga kerahasiaannya, tidak akan Ibu sebarkan ke teman-teman kamu gitu. Jadi asas yang kedua adalah asas kesukarela. Artinya kamu di sini datang dengan kesediaan dirimu sendiri, bukan karena dipaksa ya. Yang ketiga ada asas keterbukaan, supaya kita bisa saling jujur agar mudah menemukan solusi, dan tentunya asas kebersamaan dalam kebaikan. Artinya kita bisa sama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah lewat proses ini. Gimana? Kamu bisa setuju dengan asas ini? Iya Bu, saya setuju. Masya Allah, terima kasih ya sudah percaya sama Ibu. Oke Lika, Ibu dapat informasi nih dari guru kamu kalau kamu tuh sempat berbohong ya tentang tugas sekolah. Katanya kamu bilang udah ngumpulin tugas padahal belum. Boleh Ibu tanya, itu kenapa sih? Iya Bu, waktu itu saya lupa ngerjain tugas matematika. Saya takut banget kalau dimarahin sama guru, jadi saya bilang saya sudah ngerjain. Oh gitu, jadi kamu pilih untuk bilang udah ya, padahal belum, karena takut dimarahin. Iya Bu, soalnya kalau dimarahin di depan teman-teman rasanya malu banget. Malu, Ibu paham. Kamu takut dimarahin dan malu di depan teman-teman ya. Lalu setelah kamu bilang gitu, gimana perasaan kamu? Awalnya lega Bu, soalnya guru nggak marah, tapi setelah itu saya kepikiran terus, takut ketahuan dan merasa bersalah. Berarti sebenarnya kamu tahu kalau bohong itu salah. Iya Bu, tapi kadang saya nggak kuat kalau takut. Ibu ngerti. Kadang rasa takut itu memang membuat kita ingin mencari jalan yang cepat gitu, meski itu salah. Jadi gitu ya. Iya Bu. Nah, jadi Lika, kalau Ibu boleh tahu, apakah ini pertama kalinya kamu berbohong atau pernah juga dalam hal lain? Pernah juga Bu. Waktu itu saya bilang ke Mama kalau nilainya saya bagus, padahal cuma cukup gitu. Kayak ya rata-rata gitu sih Bu. Saya takut Mama kecewa. Oh, jadi kamu berbohong karena takut membuat orang lain kecewa dan takut kamu dimarahin gitu. Iya Bu, saya nggak mau bikin Mama sedih. Kamu sebenarnya anak yang care ya sama perasaan orang tua. Cuma cara yang kamu cuma saja cara kamu untuk melindungi diri kamu tuh belum tepat, Rika. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Sedangkan dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, gimana sih perasaan kamu setelah dengar hadis ini? Sedih Bu, saya jadi ngerasa banyak dosa. Tuh, tahu. Jadi jangan keras ya untuk menilai diri sendiri. Allah itu Maha Pengampun kok. Selama kita mau memperbaiki diri, Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi artinya, kalau kamu tuh benar-benar nyesel dan ingin berubah, mau berubah, Allah itu akan ampuni dan bantu kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Oh gitu ya Bu, oh benar. Bener dong. Allah itu nggak ngelihat siapa yang pernah salah, tapi siapa yang memperbaiki diri gitu. Oke Bu, saya mau berubah, saya nggak mau bohong lagi. Masya Allah, itu niat yang bagus ya, Lika. Sekarang ibu ingin bantu kamu supaya bisa lebih berani berkata jujur. Misalnya, kalau kamu takut dimarahin karena lupa tugas, kau bisa bilang kok dengan sopan, maaf Bu, saya belum sempat mengerjakan, boleh saya kumpulkan besok. Nah, dengan begitu kamu tetap jujur dan menunjukkan tanggung jawab pada diri kamu sendiri. Tapi Tuh. saya takut tetap dimarahin Bu. Mungkin ada ya guru yang menegur, tapi kalau kamu jujur, mereka justru akan lebih menghargai diri kamu. Nah, orang yang lebih jujur itu disukai meskipun kadang awalnya pahit. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kalau kamu jujur, hati akan tenang. Tapi kalau kamu bohong, kamu terus gelisah. Betul? Iya Bu, waktu itu saya nggak bisa tidur karena bohong. Kirain saya bohong gitu Bu. Nah, berarti kamu udah tahu kan rasanya? Sekarang kita belajar untuk memilih yang membuat hati kita tenang, oke? Sekarang ibu ingin kasih tugas kecil nih. Selama 1 minggu ke depan, setiap kali kamu berkata jujur sekecil apapun, misalnya ngaku sebelum belajar dan berkata jujur pada orang tua, tulis di buku kecil nanti ya. Oke, jadi yang pertama itu ada situasi menghadapi kesulitan. Oke nih, read sini ya. Ditulis ya di sini ya. Terus situasi yang kamu hadapi, yang kedua itu apa yang kamu katakan. Apakah kamu jujur apa enggak gitu. Nah, gimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau bohong gitu. Ya. Bu, saya akan coba. Kalau kamu ngerasa takut atau bingung, kamu boleh berdoa dulu dan tarik napas dalam, minta keberanian kepada Allah. Oke. Oke Bu. Nah, hari ini kita sudah membahas kenapa kamu berbohong, apa yang kamu rasakan setelahnya, dan bagaimana kamu bisa memperbaikinya dengan kejujuran. Nah, gimana nih perasaan kamu setelah berbicara dengan ibu hari ini? Saya ngerasa lega Bu, ternyata saya bisa jujur tanpa dimarahi. Saya juga ingin tahu kalau Allah suka sama orang yang jujur. Alhamdulillah, itu tandanya hati kamu sudah mulai tenang dan siap berubah. Oke, minggu depan kita bisa bertemu lagi Ya Bu, di hari yang sama, di jam yang sama. ya bisa Bu. Oke, jadi minggu depan kita akan bertemu lagi untuk melihat catatan kamu di hari yang sama, di jam yang sama. Dan ibu juga akan bicara sedikit dengan guru kamu supaya beliau lebih memahami kalau kamu sedang belajar berani jujur. Ibu percaya kamu bisa melakukannya ya, Lika. Ya terima kasih Bu, saya jadi semangat. Masya Allah, semoga Allah bantu kamu untuk istiqomah ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah ngobrol banyak. Alhamdulillah ya Lika. Ya. Jadi kalau kamu jujur, Allah itu akan bantu dan berikan ketenangan dalam hidup kamu dan diri kamu. Oke, Ibu doakan semoga kamu jadi anak yang jujur, berani, dan disayangi oleh Allah serta orang di sekitarmu. Terima kasih sudah mau terbuka hari ini Lika. Cukup mungkin segitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Semangat ya. Iya Bu.